Tata Ibadah Kebaktian Minggu GKPI Medan Kota, Resort Medan Barat, Minggu 21 Februari 2021. Info Kafid. Epistel 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Evangelium 1 Musa 9 ayat 8 sampai 17. Tema janji dan kuasa Allah. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Info Kafid dengan tema janji dan kuasa Allah. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari pelengkap Gedung Jemaat nomor 103 ayat 1 dan 4. Carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama. Carilah dulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, maka semua ditambah padamu. Haleluya. Jika berkumpul dalam namaku, dua atau tiga orang, di situ aku berada di tengah. Haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Demikian firman Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kudus akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Kita kembali bernyanyi dari Gedung Jemaat nomor 256 ayat 1 dan 2. Kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dalam 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara,
yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohon hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita kembali bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 165 ayat 1 dan 2, janji yang manis. Janji yang manis kau tak kulupakan. Artikan sama-sama. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 9 ayat 8-17. Perjanjian Allah denganmu. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Amin. Tema hari ini janji dan kuasa Allah. Shalom, selamat hari Minggu, dan salam sehat bagi kita semua. Kiranya kasih setia Tuhan menyertai kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pada saat ini kita akan disapa kebenaran firman Tuhan sebagai pegangan kita dalam menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tentu kita pernah mengalami sebuah musibah yang membuat kita sampai trauma. Jika rasa trauma dibiarkan, maka hal itu akan berakibat kepada kesehatan kita. Mau tidak mau, kita harus mengobati rasa trauma itu secepatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan kasihi, dalam perikop khotbah hari ini kita menceritakan apa yang baru dialami oleh Nuh dan keluarganya. Sebuah bencana yang begitu mencekam, di mana Allah menghukum bumi yang penuh dengan dosa
dengan air bah yang mematikan. Hujan Tuhan izinkan datang selama 40 hari, 40 malam, dan air mengenangi bumi selama 150 hari. Dapat kita lihat Kejadian 7 ayat 17 tambah 24. Peristiwa air bah tentu meninggalkan rasa trauma bagi Nuh dan keluarganya, sekalipun mereka masih selamat. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, jika kita mengikuti narasi khotbah ini, bagaimana Allah berfirman kepada Nuh dan anak-anaknya setelah air bah surut. Pertama sekali Tuhan firmankan kepada mereka, yaitu supaya mereka beranak cucu dan bertambah banyak. Bahkan Allah memberikan suatu jaminan bahwa seluruh binatang akan takut dan gentar kepada mereka. Ini menunjukkan bahwa kuasa untuk menjaga seluruh alam semesta dan ternak masih Tuhan percayakan kepada manusia, dalam hal ini Nuh dan anak-anaknya. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, namun yang menjadi bagian nas di khotbah kita ialah tentang perjanjian yang Allah tetapkan dengan Nuh dan segala makhluk yang ada. Allah menciptakan sebuah perjanjian dengan Nuh dan makhluk hidup yang ada. Dalam nats ini, istilah perjanjian ada muncul sebanyak 7 kali. Dalam Kejadian 9 ayat 9, ayat 11, ayat 12, ayat 13, ayat 15, ayat 16 dan 17. Muncul 7 kali kata perjanjian dalam nats ini. Tentu membuktikan bagaimana kesungguhan dan ketegasan Allah. Allah begitu bersungguh-sungguh menetapkan sebuah keputusan yang menunjukkan kebesaran kasih Allah kepada Nuh dan seluruh makhluk hidup. Saudaraku yang Tuhan kasihi, lalu kita akan bertanya, apa isi perjanjian yang Allah tetapkan itu? Jika kita lihat ayat 11, di sana Allah tegaskan bahwa Allah tidak akan melenyapkan bumi dengan air bah untuk memusnahkannya. Bahkan Allah memberikan suatu jaminan sebagai bukti kepada Nuh dan seluruh makhluk yang ada. Jaminannya yaitu Allah menaruh busur perjanjian antara aku dan bumi. Jaminan ini Allah berikan supaya menjadi pegangan bagi Nuh dan seluruh makhluk hidup yang ada. Allah menetapkan perjanjian dan memberikan jaminan busurnya untuk menghilangkan ketakutan manusia terhadap badai dan air bah. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika sebelum Allah memakai busurnya untuk memerangi manusia yang berdosa dan menghukumnya, maka setelah air bah berakhir, Allah memakai busurnya sebagai tanda perdamaian antara Allah dan manusia. Lewat busurnya, maka Allah akan mengingat bahwa manusia dan makhluk hidup lainnya tidak akan Allah hukum lagi dengan air bah. Saudara seiman dalam Kristus Yesus, lalu kita kembali kepada tema minggu kita, yaitu janji dan kuasa Allah. Kita tentu mengetahui apa itu sebuah perjanjian. Biasanya dilakukan antara 2 orang atau lebih. Janji merupakan suatu bukti pengikat antara satu orang dengan orang lain. Bahkan saya percaya bahwa semua kita pernah melakukan janji. Ibaratnya janji pernikahan bagi orang yang sudah menikah, janji mengajari anak-anak bagi orang tua yang sudah membaptiskan anaknya, dan masih banyak lagi. Akan tetapi, jika kita boleh jujur, banyak dari antara kita yang sudah tidak hidup di dalam janji yang sudah kita ucapkan.
banyak dari pejabat publik yang tidak setia dengan janjinya, yang melakukan korupsi. Banyak dari keluarga Kristen yang bercerai, yang sudah tidak setia. Padahal dalam Markus 10 ayat 9 jelas dikatakan, karena itu apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Namun faktanya perceraian terjadi di mana-mana, penyelewengan terjadi di mana-mana. Bagaimana dengan janji yang Allah ikat dengan Nuh? Apakah masih sampai kepada kita pada saat ini? Tentu iya. Apa yang sudah Allah janjikan tentu akan Allah lakukan. Allah berjanji tidak akan menghukum dunia dengan air bah. Tentu masih berlaku hingga saat ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, jika kita melihat dari khotbah kita ini bagaimana janji yang Allah tetapkan itu, jika kami lihat ada 3 karakteristik perjanjian ini. Pertama, perjanjian ini bersifat unilateral, artinya satu arah dan satu pihak, di mana pada umumnya sebuah perjanjian harus disepakati oleh 2 pihak. Namun dalam perikop ini tidaklah demikian. Allah yang mengambil inisiatif untuk melakukan perjanjian kepada Nuh dan seluruh makhluk. Tidak ada Allah membangun musyawarah dengan Nuh dan dengan makhluk yang lainnya. Kedua, perjanjian ini tanpa syarat, artinya entah manusia baik atau buruk, yang pasti perjanjian Allah tetap terlaksana. Allah tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Karena jelas juga kita mengetahui bersama, sekalipun manusia pada zaman Nuh sudah Tuhan musnahkan dengan air bah, namun manusia setelah Nuh dan sampai sekarang tidak jauh berbeda jahatnya, berdosanya dengan manusia pada zaman Nuh. Namun Allah tidak akan menghukum dunia ini dengan air bah. Ketetapan itu sudah Allah tetapkan dan akan Allah lakukan. Ketiga, perjanjian ini permanen atau kekal. Tidak, jika kita lihat biasanya di dalam perjanjian yang kita bangun ada jangka waktunya, namun janji Allah tidaklah demikian. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari kita merenung sejenak, apakah kita hidup di dalam janji Allah, dan apakah janji Allah yang kita terima sampai saat ini? Tentu lewat firman ini selaku umat yang percaya, kita diajak untuk senantiasa hidup di dalam janji Allah. Jika kita sudah mengikat janji nikah, maka kita hidup dalam pernikahan Kristen tanpa harus melakukan perceraian. Apapun yang terjadi, jangan sampai mengingkari janji yang sudah kita lakukan. Jika Allah memberikan sebuah bukti nyata kepada Nuh dan kepada kita lewat busurnya, di mana ada busur Allah berarti ketetapannya berlaku. Maka kita saat ini ada suatu jaminan lebih dari busur Allah, di mana jaminan yang kita imani itu ada dalam Yesus Kristus. Kita yang percaya diajak masuk kepada janji keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan mendapatkan keselamatan. Markus 16 ayat 16. Ini merupakan janji dan kuasa Allah kepada kita. Kita tidak diajak lagi hanya sebatas melihat busur Allah, tetapi diajak melihat Yesus sang penyelamat kita. Yesus menjadi pelangi bagi kita yang memperoleh keselamatan, karena janji Allah sesungguhnya kepada kita ada di dalam diri Yesus Kristus. Siapa yang percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Ayat persembahan diambil dari Imamat 27 ayat 32.
Mengenai segala persembahan persepuluhan dari lembu sapi atau kambing domba, maka dari segala yang lewat dari bawah tongkat gembala waktu dihitung, setiap yang ke-10 harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian sembahan Gunung Jemaat nomor 367 ayat 1. Padamu Tuhan dan Allahku. Mari dengarkan sama-sama. Padamu Tuhan dan Allahku, ku persembahkan hidupku dari muji dan ragaku hanya dalammu ku teduh. Hatiku yang